Selamat sore Ibu. Selamat sore. Hari ini kita mau melakukan wawancara ya Bu ya. Baik. Jawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya Baik. aja. Ibu usianya berapa Bu? 42. 42. Sudah Ya. menikah? Sudah menikah siri. Menikah siri? Ya. Oh, oke. Sudah berapa lama menikah sirinya Bu? Kurang lebihnya 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 Ya. tahun. Oke. Ada anak dari pernikahan sirinya? Enggak. Nggak ada ya. Oke. Sekarang tapi ada anak tuh Bu? Ada. Ada. Oh, tapi sudah pernah menikah berarti? Sudah pernah menikah, terus cerai. Heeh. Kan bawa anak 2. Anak Laki, dari- perempuan. Oke. Pendidikan terakhirnya apa Bu? SMA. SMA, tamat SMA ya? Ya, tamat lulus. Pernah ada sakit lama yang sampai dirawat atau riwayat operasi? Alhamdulillah enggak. Pernah ya? Pernah. Ya. Sekarang kerjanya apa Bu? Sekarang sih masih bantu-bantu. Kadang dipanggil untuk catering, suruh bantu catering. Kadang seminggu ada 3 kali, 2 kali. Kalau enggak ya tetap di rumah aja. Rumah tangga. Tapi berarti kalau ada cateringan, bagian masak atau bagian penyajian? Semua. Oh semuanya. Iya, serabutan. Pokoknya kalau ada Sampai selesai. proyek cateringan gitu ya? Iya, benar. Oke. Berarti sekarang tinggal sama suami? Sekarang tetap tinggal sendiri. Tinggal sendiri. Kadang sama anak yang nomor 1. Heeh. Oh. Karena bapak kan soalnya masih ada istri, istri Oke. sah. Jadi bapak harus setiap hari pulang. Malah nggak pernah sama saya tidur. Oh berarti ibu istri kedua? Iya benar. Oh, istri siri dua. Istri siri. Berarti tahu istri pertamanya tahu nggak? Belum. Belum tahu. Sampai Berarti, sekarang belum. berarti diam-diam ya. Makanya kan Diam-diam. pulangnya jarang. Benar. Oh. Gitu. Dari 7 tahun yang lalu menikahnya dengan bapak ya. Kurang lebih segitu. Ketemu di mana Bu? Dikenalin temen Dengan teman. dulu waktu pas kerja di ini SPG. Oh dulu pernah kerja SPG, Iya. terus dikenalin sama bapak, sama suami Iya. istri yang sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi statusnya istri kedua ya, masih istri kedua ya. Oke. Kemarin ketangkep sama siapa Bu? Kemarin sebetulnya terpisah. Saya ada di kos, bapak udah pulang. Oke. Waktu itu dipaksa untuk gimana supaya bapak balik lagi ke kos. Oh. Gitu. Jadi saya telepon lagi, saya disuruh pura-pura sakit, terus bapak langsung datang. Oh, ketika itu ditangkap juga berarti ditangkap bapak. juga. Jadi awalnya ibu dulu. Jadi posisinya bapak waktu itu lagi udah nggak di pulang. rumah, belum pulang. Ibu ditangkap dulu, kemudian bapak disuruh pulang, jadi barengan. Oh berarti, mohon maaf ibu yang dipakai apa ini Bu narkotikanya? Itu jenis sabu. Sabu. Heeh. Sudah berapa lama pakai sabunya? Ini aku baru Februari, awal Februari itu pun kenalnya juga makanya nggak kenal barang itu nggak sama bapak. Oh. Justru dikenalin sama teman saya sendiri yang sudah masuk penjara dia. Oh, oke. Saya juga nggak tahu kalau dia itu bandar besar. Oh, berarti ibu berteman sama dia tidak tahu bahwa dia Tidak tahu sama sekali. Cuman saya waktu itu yang namanya ibu rumah tangga kan nggak pernah gini-gini ya. Jadi ya cuman dikasih tahu gini kayak gini. Cuman saya rasakan saat itu cuman hanya nggak capek terus nggak bisa tidur gitu aja. Oh, jadi lebih Lain-lainnya itu nggak punya pikiran ke arah kemana-mana gitu. Itu pun aku juga nggak mencurigai sama sekali kalau dia seperti itu. Gitu. Ini teman apa Bu? Temen sebetulnya sih nggak masih sebentar sih kenalnya temennya temanku. Tapi udah kena semua. Oh, jadi yang temen satu kelompok ini memang semuanya pemakai? Iya benar lah. Waktu itu saat itu saya sih masih istilahnya masih dininya masih kalau menurut mereka itu masih diajak-ajak gitu ya. Oh, masih baru tahu ibu berarti. Bener. Awalnya ditawarinnya bilangnya untuk apa? Ini loh barang enak ini apa itu kok bisa kok tadinya kayak garam kok berubah akhirnya kok hilang kemana gitu. Misal alkohol pun saya enggak ini sama sekali. Nggak pernah. Nggak pernah saya nggak suka juga. Tapi nggak pernah tak lihatkan ke teman-teman kayak gitu-gitu ya. Taunya itu pas waktu mereka kena itu langsung ya sempat shock juga. Terus saya cerita sama bapak gitu. Terus ya itu bapak terus akhirnya kok bapak sendiri yang kok beli ngajak saya waktu itu dari yang kemarin itu 2 kali. 2 kali itu terus baru saya padahal saya juga nggak ngajarin bapak. beliau. Enggak, Jadi ibu taunya dari Februari. Dari Februari. Tapi bapak belum mulai pakai waktu Belum, itu. Terus belum. tapi bapak taunya bukan dari ibu. Bukan, Bapak justru dari kapan luar. taunya? Bapak kira-kira masih sekitar udah ada 3 bulan, enggak ada. Ada 3 bulan. Iya, sekitar Bapak, 2 justru, bulanan. Bapak orangnya soalnya kerja pulang, habis ke saya pulang, kerja
ke saya pulang gitu, kok nggak ada interaksi kemana-mana bapak itu. Jadi harusnya nggak ada temen yang kenal Harusnya seperti ibu nggak ya. ada, Kalau ibu kan makanya. memang punya temen yang memang ternyata bandar gitu ya. Kaget juga, besar itu bandarnya. Sekarang udah ketangkep. Ketangkep sudah hampir ada 5 bulan lebih sampai sekarang. Kalau bapak baru berarti ya, tapi Baru, bapak pas ibu tahu bapak pertama kali pakai itu ngajak ibu berarti? Iya seperti itu. Ya bukan ngajak sih, cuman bilang saya sih, nah ini kan, badan kok capek ya, pakai gitu paling enak ya pak, gitu. Kayak ngajak-ngajak gitu. Akhirnya sebetulnya bapak sih ya kayak si orangnya ya gimana gitu. Soalnya kan kenal dulu saya gitu. Tahu juga ceritanya saya sama teman saya itu gimana gitu loh. Jadi bapak ya agak ragu-ragu atau gimana, atau mungkin kasihan ke saya. Ya itu akhirnya dia sama mungkin kenalannya beli itu tadi. Itu berarti nggak habis. Tapi makanya kalau bapak pakainya selalu bareng sama ibu. Gitu 2 kali nggak salah. 2 kali sama yang kemarin itu. Tapi untuk ibu pertama kali pakainya memang ditawarkan ya, nggak ada paksaan, nggak ada ya. Oke. Selain sabu ada lagi nggak bu yang pernah? Nggak ada. Ya. Tapi bu pernah ditawarkan untuk menjual atau menawarkan ke orang lain, ya? Buat untuk konsumsi pribadi ya? Karena kan ini ibu tahunya dari bandar ya. Saya nggak tahu itu, baru ngeh itu, ternyata memang ada sih selendingan dia ngobrol sama aku. Nanti kesana ketemu temen tapi nggak pernah tak gubris. Karena saya takut sama bapak. Oh iya, gitu. Malah justru awalnya takut ketahuan bapak ya. Itu ya intinya. Sebelum ke crash sama bapak sendiri yang crash, terus ketahuan kalau bapak tahu kalau ini loh, dikasih tahu. Ternyata kayak gitu. Kasih tahu ini bandar besar gini-gini. Ini temenmu ini gitu. Tapi bapak waktu posisinya belum tahu bahwa ibu pakai juga. Belum tahu waktu itu. Belum tahu. Cuman taunya bahwa ibu berteman sama bandar gitu aja. Kan bapak channelnya temennya banyak. Karena kalau malam kerja malam itu kan pakai Grab, dia Grab kan. Jadi dia tahu ini terus akhirnya loh ini kan segini, terus akhirnya tahu pas kejadian kayak gitu, terus dia ngasih tahu bahwa iya pas pulang itu kayak gini, awas lo gini kayak gitu. Kan kamu waktu itu pun aku sih takut mau bilang kalau sudah pernah dicoba-cobain itu saat itu. Akhirnya terus gitu menyesal ya, akhirnya aku cerita ya nggak usah diulangi lagi kayak gini bapak sempat kayak gitu terus. Ya mungkin yang kemarin itu mungkin kasihan sama saya kayak apa, padahal ya kecanduan ya enggak, cuma pas waktu itu curhat-curhatan gitu. Ini sambil guyon gitu, terus kok bapak terus diberikan sungguhan itu sama bapak itu. Akhirnya ya benar-benar ya menyesal juga, terus nggak mau lagi ya bu. Nggak akan, sudah stop. Terus dulu yang bulan Februari itu pakainya sama siapa aja bu? Waktu itu cuman bertiga. Ya itu yang ketangkap semuanya ketangkap. Iya, si 2 orang itu ketangkap. Semua itu. Oke. Rapi banget pokoknya. Sampai saya loh nggak ngeh. Ya nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Ketemunya di mana bu? Ya itu, ya pas ada berita itu. Nggak ketemu sama teman 2 orang ini dari mana? Dari temanku. Dari teman-teman. Dari temanku, teman kerja. Kenalin kayak gitu. Terus itu pun aja nggak seberapa deket aku. Cuman ya pas waktu ngumpul, pas ngumpulnya bareng, pas ada waktunya bareng, kan bapak kan nggak pernah pulang deh. Jarang. Tapi tetap pantau sama siapa, sampai temanku ini gitu. Jadi awalnya dari situ. Bener-bener. Kalau teman yang kenalin ini ada pernah konsumsi narkoba juga? Itu aku nggak tahu sama sekali. Kalau dia ngomong sama aku sih enggak gitu loh. Dia pun nggak tahu maksudnya. Kan yang dia kan nggak kena juga. Ini sampai sekarang mungkin ketakutan, dia harus nggak tahu larinya kemana. HP juga nggak bisa dihubungi. Ya temen yang kenalin itu. Kemarin hasil urinnya positif bu? Positif. Terakhir pakainya kapan? Berapa hari yang lalu? Itu pas hari Kamis sore. Berarti sekitar 4 hari yang lalu ya? 4 hari yang lalu ya, masih positif ya? Oke. Kira-kira menurut ibu apa yang menyebabkan ibu rumah tangga itu akhirnya terjun ke penyalahgunaan narkotika? Salah satunya mungkin keterbatasan pengetahuan ya, pertama itu. Terus yang kedua, karena mungkin terlalu seringnya aku banyak sendiri. Kemungkinan faktor mungkin bapak memang menerapkan dari dulu, mulai dari kenal sampai sekarang itu memang kita itu saling menghormati. Saya sama keluarga yang di sana itu sama sekali tidak ada
penerapasan garis. Jadi saya nggak mau. Kalau bapak bilang enggak, ya enggak. Jadi mungkin dari situ aku mungkin kesepian. Aku cari suasana baru atau apa atau kayak seperti itu. Jadi cari pelarian Bener ya, kayak karena gitu. biasanya sepi Iya. gitu. Oke. Anaknya ada 2 ya, Bu ya? Yang pertama cowok, yang usianya? kedua putri. Yang cewek. Yang putri ini umur 20. Itu pun juga mungkin karena saya terlalu dulu sering tak tinggal kerja cari uang buat mereka, kan nggak tiap hari saya bawa kerja. Kadang saya dititipkan tetangga kayak gitu, sampai ini sama ininya itu terlambat gitu dok. Mentalnya loh. Jadi kalau mau nyalahkan ya salahkan saya. Jadi anaknya itu kadang ngomong sama orang gitu yang tahu artinya, maksudnya cuma saya ibunya. Jam belum bisa, umur 20 itu. Umur 20 tahun ya? Berarti masih tinggal sama ibu? Tinggal sama ini ibu mertua. Oh, sama ibu mertua. Tahu bahwa ibu ketangkap sekarang? Insya Allah mungkin nggak tahu, mungkin dia akan tinggal di. Nggak tahu, Tapi yang tahu yang besar cowok tahu ya. Gimana reaksinya, Bu? Dia yang ini, yang kemarin tanda tangan juga di polisian sana. Dia belum ketemu saya sih, cuman katanya penyidiknya nangis, Bu. Ibu anaknya dia pasti kan hancur ya, sama aku juga hancur rasanya. Mudah-mudahan dokter, saya janji saya nggak akan istilahnya, saya akan nebus semuanya dengan kebaikan lagi. Amin. Silakan. Berarti belum ketemu ya, Bu, sama anak? Belum sama sekali, belum. Kemarin nggak bisa ditemukan soalnya, karena mungkin nggak bisa atau gimana, nggak tahu juga. Tinggal di mana, Bu, anaknya yang pertama? Ini tinggal sama bapak saya di daerah ini. Oh, berarti yang anak pertama tinggal sama bapak ibu, yang anak kedua sama ibu mertua. Saya menyesal banget karena saya yang bimbing, yang besarkan anak. Dua-duanya itu mulai dari kecil sebelum ketemu bapak itu. Saya berjuang mati-matian tanpa megang yang namanya kayak gini-gini. Alhamdulillah berhasil semua. Tapi nggak tahu, ya itu mungkin karena saya salah, karena cerobohan saya atau karena apa. Dari sini saya pelajari. Anak saya, ini saya malu sama anak saya. Karena dia itu, dua-duanya itu yang ditoleh itu cuma saya. Itu aja, jadi harusnya jadi panutan ya. Bener itu. Dia saya besarkan mulai saya ditinggal papanya yang pertama itu, suami saya itu mulai dari kecil. Jadi saya keluar kerja, Dok ya, kalau kerja itu saya yang satu saya gendong, yang satu saya gini kan. Jualan itu rokok saya sampai saya nyekolahkan. Sampai sekarang udah kerja. Saya sekolahkan jurusan listrik. Yang laki itu. Itu terus makanya saya bener-bener berdosa saya. Berdosa sama ayah saya. Kan tinggal ayah saya sama bapak, sama anak saya dua-duanya, sama ibu mertua saya. Itu saya udah janji saya akan nebus semuanya, insya Allah. Karena saya dimanapun saya bertempat itu nggak pernah saya cari musuh. Saya apa-apa yang kurang dari tetangga saya itu insya Allah saya bisa ngasih, bisa berbagi saya. Itu yang tak terapkan di anak saya, Dok. Jadi saya benar-benar minta ampun. Ada pesan-pesan untuk generasi muda Indonesia terkait dengan narkotika? Ya, pesannya sih janganlah, pokoknya jangan sampai. Bolehlah kita mempelajari apa dan apa penyebabnya apa atau apa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama jangan coba-coba. Boleh kita info sana, info sini, ini apa, yang dilarang apa, kayak gitu-gitu. Terus yang nomor 3, teman. Itu harus teliti banget, banyak sekali sekarang yang tak rasakan menjerumuskan. Apapun itu. Dipilih-pilih teman. Iya, itu harus. Terus yang terakhir, tetap iman. Itu tetap iman, Mbak. Selanjutnya nanti mudah-mudahan bisa pulih, iya, amin. Dijalani, Amin. supaya nanti tidak
kembali terjerumus Amin. lagi ya, Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Semangat, mudah-mudahan nanti bisa tidak lagi pernah Amin. terjerumus ke narkotika ya Bu Ya, ya. amin. Semangat ya Bu. Terima kasih.